Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan baca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. How to Win Friends and Influence People. Buku ini terjual lebih dari 15 juta eksemplar dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa. Untuk buku yang ada di tangan saya ini adalah edisi cetakan lama yang masih sampul hijau ya, yaitu tahun 1995, yaitu oleh Bina Rupa Aksara Jakarta. Cetakan pertama berwarnanya tahun 1996. Pada bagian awal buku ini sebelum daftar isi, ada 8 hal yang akan Anda capai dengan bantuan buku ini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu 1. Keluar dari kebiasaan mental yang buruk, memikirkan gagasan baru, memperoleh visi baru, menemukan ambisi baru. 2. Berteman dengan mudah dan cepat. 3. Meningkatkan popularitas Anda. 4. Memikat orang mengikuti cara berpikir Anda. 5. Meningkatkan pengaruh, prestis, kemampuan Anda dalam menyelesaikan segala sesuatu. 6. Menanggapi keluhan, menghindari argumen, menjaga kontak manusia agar tetap lancar dan menyenangkan. 7. Menjadi pembicara yang lebih baik serta lebih menyenangkan. 8. Membangkitkan antusiasme di antara rekan-rekan Anda. Buku ini telah melakukan semua hal di atas untuk lebih dari 15 juta pembaca dalam 37 bahasa. Oke teman-teman, kita tahu ya semua yang disampaikan buku ini akan bermanfaat ketika kita menjadi karyawan, anggota masyarakat, atau pebisnis, apapun itu yang berhubungan dengan manusia. Mari kita cek daftar isinya. Buku ini ada 4 bagian. Bagian 1, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bagian 2, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Bagian 4, jadilah pemimpin. Bagaimana mengubah orang lain tanpa menyinggung atau membangkitkan amarah. Lanjut dengan kata pengantar untuk edisi revisi. Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain pertama kali diterbitkan pada tahun 1937 dalam suatu edisi yang hanya berjumlah 5.000 eksemplar. Baik Dale maupun penerbitnya, Simon & Schuster, tidak menduga penjualannya akan lebih banyak dari ini. Yang membuat mereka tercengang, ternyata buku ini menjadi sensasi dalam semalam, dan edisi demi edisi terus dicetak untuk memenuhi permintaan publik yang terus meningkat. Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain mengambil posisi sebagai salah satu buku internasional terlaris sepanjang masa dalam sejarah penerbitan. Buku ini menyentuh hati dan memenuhi kebutuhan manusia yang lebih dari sekadar fenomena mode dari masa-masa pasca depresi. Seperti yang dibuktikan oleh penjualannya yang terus berlangsung sampai tahun 80-an, hampir setengah abad kemudian. Dale Carnegie sering mengatakan bahwa lebih mudah memperoleh $1.000.000 daripada membuat satu ungkapan yang baik dalam bahasa Inggris. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain menjadi ungkapan semacam itu. Dikutip, diungkapkan kembali, diejek, digunakan dalam sejumlah besar konteks, mulai dari kartun politik sampai novel.
Buku itu sendiri diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa tulis yang dikenal. Setiap generasi telah merasa buku ini selalu baru dan relevan untuk zamannya. Ini membawa kita pada pertanyaan logis, mengapa merevisi buku yang telah terbukti dan terus saja membuktikan daya tarik universalnya? Mengapa merusak keberhasilan? Untuk menjawab itu, kita harus menyadari bahwa Dale Carnegie sendiri adalah seorang perevisi tanpa lelah atas hasil kerjanya sendiri sepanjang hidupnya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ditulis untuk digunakan sebagai buku teks untuk kursusnya dalam berbicara efektif dan hubungan antar manusia. Dan masih dipakai terus dalam kursus-kursus tersebut hingga saat ini. Hingga wafatnya pada tahun 1955, dia secara konstan terus meningkatkan dan merevisi kursus itu sendiri agar membuatnya bisa diterapkan pada kebutuhan yang berkembang dari publik yang terus tumbuh. Tak seorang pun yang lebih peka terhadap arus perubahan kehidupan masa kini daripada Dale Carnegie. Dia secara konstan memperbaiki metode-metode pengajarannya. Dia memutakhirkan bukunya dengan berbicara efektif beberapa kali. Kalau saja dia hidup lebih lama, dia sendiri pasti akan merevisi bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain agar dapat dengan lebih baik mencerminkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam dunia sejak tahun 30-an. Banyak dari nama orang terkenal dalam buku ini yang terkenal pada masa pertama kali buku ini diterbitkan. Kini tidak lagi dikenal oleh para pembaca masa kini. Beberapa contoh dan ungkapan tertentu tampaknya sama kunonya dibandingkan iklim sosial kita seperti yang ada dalam novel Victoria. Pesan penting dan keseluruhan pengaruh dari buku ini menjadi lemah dalam hal tersebut. Karena itu, tujuan kami dalam merevisi buku ini adalah untuk menjelaskan dan memperkuat buku ini untuk para pembaca modern tanpa merusak isinya. Kami tidak mengganti bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, kecuali membuat beberapa pemotongan dan menambahkan beberapa contoh kontemporer. Gaya Carnegie yang jenaka, gembira tetap utuh, bahkan bahasa slang zaman tahun 30-an masih ada. Dale Carnegie menulis seperti dia berbicara dengan banyak menggunakan bahasa santai secara intensif, seperti dalam bercakap-cakap. Maka suaranya masih berpengaruh sama kuatnya seperti dulu dalam buku dan usahanya. Ribuan orang di seluruh dunia dilatih dalam kursus-kursus Carnegie dalam jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan ribuan yang lainnya membaca dan mempelajari bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain dan diilhami untuk menggunakan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan mereka yang lebih baik. Untuk mereka semua, kami menawarkan revisi ini dengan tujuan mengasah dan memoles suatu alat bagus yang sudah jadi. Dorothy Carnegie, Nyonya Dale Carnegie. Bagaimana buku ini ditulis dan mengapa? Oleh Dale Carnegie. Selama 35 tahun pertama dari abad ke-20, penerbit Amerika telah mencetak lebih dari 1,5 juta buku yang berbeda. Hampir semua buku tersebut buruk dan banyak diantaranya gagal secara finansial. Banyak. Demikian yang saya ucapkan. Presiden dari salah satu penerbit terbesar di dunia mengaku kepada saya bahwa perusahaannya setelah melewati pengalaman selama 75 tahun masih mengalami kerugian atas 7 dari setiap 8 buku yang diterbitkannya. Kalau begitu, mengapa saya mempunyai keberanian untuk menulis sebuah buku lagi? Dan sesudah saya menulisnya, kenapa Anda harus bersusah payah membacanya? Kedua pertanyaan di atas wajar, dan saya akan mencoba menjawab keduanya. Sejak tahun 1912, saya sudah menjalankan kursus-kursus untuk para pengusaha wanita dan pria di New York. Mulanya, saya menjalankan kursus hanya untuk berbicara di depan publik. Kursus yang dirancang untuk melatih orang dewasa berdasarkan pengalaman nyata untuk berpikir pada saat mereka berdiri dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan lebih jelas, lebih efektif, dan lebih tenang, baik dalam wawancara bisnis maupun di depan kelompok-kelompok.
Tapi lambat laun, tatkala musim-musim berlalu, saya sadar bahwa sama besarnya kebutuhan orang dewasa ini dalam pelatihan untuk berbicara efektif juga memerlukan pelatihan tambahan dalam seni berhubungan baik dengan orang, dalam bisnis setiap hari maupun dalam kontak-kontak sosial. Saya juga lambat laun sadar bahwa saya sendiri sangat butuh pelatihan semacam itu. Tatkala saya mengingat kembali tahun-tahun yang lampau, saya tertarik dengan kurangnya kemahiran dan pengertian saya sendiri. Betapa saya berharap sebuah buku seperti ini berada di tangan saya 20 tahun yang lalu. Betapa buku ini bisa menjadi anugerah tak ternilai. Berurusan dengan orang mungkin adalah masalah terbesar yang Anda hadapi, terutama kalau Anda berkecimpung dalam bisnis. Ya, itu juga sama benarnya kalau Anda seorang ibu rumah tangga, arsitek, atau insinyur. Penelitian yang dikerjakan beberapa tahun lalu di bawah pengawasan Carnegie Foundation untuk kemajuan pengajaran membuka fakta paling penting. Satu fakta yang nantinya ditegaskan dengan studi tambahan yang dibuat oleh Carnegie Institute of Technology. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa bahkan dalam garis teknis rekayasa, sekitar 15% sukses keuangan seseorang adalah karena pengetahuan teknis seseorang dan sekitar 85%-nya adalah karena keterampilan dalam rekayasa manusia, kepribadian, dan kemampuan memimpin orang. Selama bertahun-tahun, saya menjalankan kursus setiap musim di Engineers Club of Philadelphia dan juga kursus-kursus untuk New York chapter dari American Institute of Electrical Engineers. Sejumlah total mungkin lebih atau dari 1.500 insinyur telah lulus dalam pelajaran saya. Mereka datang kepada saya karena mereka akhirnya menyadari setelah observasi dan pengalaman bertahun-tahun bahwa personel dengan bayaran paling tinggi dalam rekayasa seringkali bukanlah mereka yang tahu paling banyak tentang rekayasa. Sebagai contoh, orang dapat mempekerjakan orang yang hanya berkemampuan teknis semata-mata dalam rekayasa, akuntansi, arsitektur, atau profesi lain apapun dengan gaji nominal. Tapi orang yang memiliki pengetahuan teknik ditambah kemampuan mengekspresikan ide-ide untuk memegang kepemimpinan dan untuk menggugah antusiasme di antara mereka, orang seperti itulah yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam hari-hari sibuk kegiatannya, John D. Rockefeller mengatakan bahwa kemampuan berurusan dengan manusia adalah sama bisa dibelinya dengan komoditi gula dan kopi, dan saya akan membayar lebih besar untuk kemampuan itu, ujar John D., dibandingkan untuk yang lainnya yang berada di bawah matahari. Tidakkah Anda mengira bahwa setiap sekolah di muka bumi ini seharusnya menjalankan kursus untuk mengembangkan kemampuan dengan harga tertinggi di bawah matahari? Namun seandainya ada satu saja kursus praktis dan masuk akal semacam itu yang diberikan untuk orang dewasa pada hanya satu sekolah di muka bumi, hal itu telah lolos dari perhatian saya hingga penulisan saya saat ini. University of Chicago dan United YMCA Schools menjalankan satu survei untuk menentukan apa yang ingin dipelajari orang dewasa. Survei tersebut menelan biaya 25.000 US dollar dan menghabiskan waktu 2 tahun. Bagian akhir dari survei itu dibuat di Meriden, Connecticut. Tempat itu dipilih sebagai satu kota khas Amerika. Setiap orang dewasa di Meriden diwawancarai dan diminta untuk menjawab 156 pertanyaan seperti: apa usaha atau profesi Anda? Pendidikan Anda? Bagaimana Anda melewatkan waktu luang Anda? Berapa pemasukan Anda? Apa hobi Anda? Apa ambisi Anda? Masalah-masalah Anda? Subjek apa yang paling Anda sukai untuk dipelajari?
dan seterusnya. Survei ini menyingkapkan bahwa kesehatan ternyata merupakan minat utama orang dewasa dan bahwa minat kedua mereka adalah manusia. Bagaimana mengerti dan bisa bergaul baik dengan manusia, bagaimana membuat orang lain menyukai Anda, dan bagaimana memikat orang lain dengan cara berpikir Anda. Jadi, panitia pelaksana yang menjalankan survei ini menyimpulkan untuk mengadakan kursus semacam itu bagi orang dewasa di Meriden. Mereka mencari dengan cermat buku teks praktis untuk subjek itu dan tak menemukan satupun. Akhirnya mereka mendekati salah seorang penulis terkenal dunia mengenai pendidikan orang dewasa dan menanyakan apakah dia tahu buku apa yang bisa memenuhi kebutuhan kelompok ini. Tidak, jawabnya. Saya tahu apa yang diinginkan orang dewasa itu, tapi buku yang mereka perlukan belum pernah ditulis. Saya tahu dari pengalaman bahwa pernyataan ini benar, karena saya sendiri telah berusaha mencari selama bertahun-tahun untuk menemukan buku pegangan praktis mengenai hubungan manusia. Karena tidak ada buku semacam itu, saya sudah mencoba untuk menulis sebuah untuk dipakai dalam kursus-kursus saya sendiri. Dan inilah dia. Saya harap Anda menyukainya. Dalam menyiapkan buku ini, saya membaca segalanya yang bisa saya jumpai berkenaan dengan subjek itu. Segalanya mulai dari kolom-kolom koran, artikel majalah, rekaman pengadilan keluarga, tulisan para filsuf lama dan para psikolog baru. Sebagai tambahan, saya mempekerjakan seorang peneliti terlatih untuk melewatkan waktu 1,5 tahun dalam berbagai perpustakaan untuk membaca semuanya yang telah saya lewatkan, menggali semua mengenai psikologi, menelusuri beratus-ratus artikel majalah, mencari biografi yang tak terhitung jumlahnya, berusaha untuk menyimpulkan bagaimana cara pemimpin besar dari semua generasi telah berurusan dengan manusia. Kami membaca biografi mereka, kami membaca kisah kehidupan semua pemimpin besar, mulai dari Julius Caesar sampai Thomas Edison. Saya ingat juga bahwa kami membaca lebih dari 100 biografi Theodore Roosevelt saja. Kami sudah berketetapan untuk mengerahkan segenap waktu dan biaya untuk mendapatkan setiap ide praktis yang setiap orang pernah menggunakannya sepanjang abad untuk mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya secara pribadi mewawancarai orang-orang yang berhasil, beberapa di antara mereka terkenal di dunia. Para penemu seperti Marconi dan Edison, para pemimpin politik seperti Franklin D. Roosevelt dan James Farley, para pemimpin bisnis seperti Owen D. Young, bintang film seperti Clark Gable dan Mary Pickford, dan para penjelajah seperti Martin Johnson, dan berusaha menemukan teknik-teknik yang mereka gunakan dalam hubungan manusia. Dari semua bahan ini, saya menyiapkan satu ceramah singkat. Saya menyebutnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya katakan singkat. Pada mulanya memang singkat, tapi segera diperluas menjadi kuliah yang menghabiskan waktu 1 jam 30 menit. Selama bertahun-tahun, saya memberikan kuliah ini setiap musim kepada orang dewasa pada kursus-kursus Carnegie Institute di New York. Saya menyampaikan ceramah ini dan mendesak mereka untuk keluar dan mengujinya dalam bisnis dan kontak sosial mereka. Kemudian kembali ke kelas untuk membicarakan pengalaman mereka dan hasil yang telah mereka capai. Tugas yang bukan main menarik. Para wanita dan pria ini yang lapar akan pengembangan diri merasa sangat tertarik dengan ide kerja dalam semacam laboratorium baru. Laboratorium pertama dan satu-satunya yang pernah ada bagi orang dewasa mengenai hubungan manusia.
Buku ini tidak ditulis dengan cara yang biasa. Buku ini tumbuh, seperti halnya seorang anak yang tumbuh dan berkembang dari laboratorium itu, dari pengalaman ribuan orang dewasa. Bertahun-tahun yang lalu, kami mulai dengan serangkaian aturan yang dicetak pada sebuah kartu yang tidak lebih besar dari kartu pos. Musim berikutnya, kami mencetak kartu yang lebih besar. Kemudian, brosur, kemudian serangkaian buku kecil. Masing-masing Masing-masing berkembang dalam ukuran dan cakupannya. Setelah 15 tahun mengadakan percobaan dan riset, muncullah buku ini. Kaidah-kaidah yang telah kami tetapkan di sini bukan sekadar teori atau hasil kerja terkaan. Kaidah-kaidah ini bekerja seperti sihir, luar biasa seperti biasa dikatakan. Saya sudah melihat penerapan prinsip-prinsip ini secara literal telah membuat revolusi kehidupan banyak orang. Untuk menjelaskannya, seorang pria yang mempunyai pegawai sejumlah 314 orang bergabung dalam salah satu kursus ini. Selama bertahun-tahun dia sudah menggerakkan, mengkritik dan mencaci maki para pegawainya tanpa kebijaksanaan. Kebaikan hati, kata-kata penghargaan dan dorongan semangat adalah hal aneh untuk bibirnya. Setelah mempelajari prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini, pemimpin ini serta-merta mengubah filosofi hidupnya. Organisasinya kini diilhami dengan satu kesetiaan baru, antusiasme baru, semangat baru dari tim kerja. 314 musuh telah berubah menjadi 314 kawan. Seperti yang disampaikannya dengan bangga dalam sebuah percakapan sebelum pelajaran dimulai. Ketika saya dahulu biasa berjalan melewati perusahaan saya, tak seorang pun menyapa saya. Pegawai saya malah memalingkan wajah ke arah lain apabila mereka melihat saya datang mendekat. Tapi sekarang mereka semua menjadi kawan-kawan saya dan bahkan pesuruh kantor memanggil saya dengan nama kecil saya. Perusahaan ini memperoleh laba lebih besar, lebih banyak waktu senggang, dan apa yang jelas lebih penting, dia menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam bisnis maupun di rumah tangganya. Tak terhitung banyaknya wiraniaga yang telah meningkatkan penjualannya secara tajam setelah menggunakan prinsip-prinsip ini. Banyak yang sudah membuka rekening-rekening baru, rekening yang mulanya mereka minta dengan sia-sia. Para eksekutif diberi wewenang yang lebih besar dan kenaikan gaji. Seorang eksekutif melaporkan kenaikan gajinya yang besar karena dia telah menerapkan kebenaran-kebenaran ini. Yang lainnya, seorang eksekutif perusahaan gas works di Philadelphia dicatat untuk penurunan pangkat ketika berusia 65 tahun karena sifatnya yang pemarah. Karena ketidakmampuannya dalam memimpin orang. Pelatihan ini tidak hanya menyelamatkannya dari penurunan pangkat, tetapi malah memberinya promosi dengan kenaikan gaji. Pada peristiwa yang tak terhitung jumlahnya, para pasangan yang hadir dalam pesta yang diadakan pada akhir kursus telah menceritakan kepada saya bahwa rumah tangga mereka telah menjadi lebih bahagia sejak para suami atau istri memulai pelatihan ini. Orang seringkali terperanjat pada hasil-hasil baru yang mereka capai, semuanya kelihatan seperti sulap. Dalam beberapa kasus didorong oleh antusiasme mereka menelpon saya di rumah pada hari-hari Minggu karena mereka tidak sabar menunggu 24 jam lagi untuk melaporkan pencapaian mereka dalam jam kursus yang biasa. Seorang pria begitu terpengaruh oleh satu pembicaraan mengenai prinsip-prinsip ini, hingga dia tetap duduk di sana sampai jauh malam membahas hal itu dengan anggota lain dalam kelas. Pada pukul 3 pagi yang lainnya pulang, tapi dia begitu terguncang oleh rasa sadar akan kesalahannya sendiri. Sangat diilhami oleh pandangan dunia baru yang terbuka di hadapannya, sehingga dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur malam itu atau esok harinya atau malam berikutnya. Siapa dia? Seorang individu naif dan tidak terlatih yang siap untuk menelan teori baru apapun yang datang kepadanya. Bukan. Jauh dari itu. Dia seorang penyalur ulung dalam seni, lelaki terkenal di kota itu yang berbicara dalam 3 bahasa dengan fasih dan tamatan 2 universitas Eropa. Tatkala menulis bab ini, saya menerima sepucuk surat dari Jerman, dari sekolah lama, seorang aristokrat yang nenek moyangnya telah berdinas
untuk beberapa generasi sebagai ofisir tentara profesional di bawah Hohenzollern. Suratnya ditulis dari sebuah kapal transatlantik, menceritakan tentang penerapan prinsip-prinsip ini. Muncul hampir seperti semangat agama. Seorang lelaki lainnya, seorang tua dari New York, tamatan Harvard, seorang lelaki kaya, pemilik pabrik karpet besar, menyatakan bahwa dia telah belajar lebih banyak dalam waktu 14 minggu melalui sistem pelatihan ini tentang seni mempengaruhi orang, dibandingkan dengan yang diperolehnya untuk subjek yang sama selama 4 tahun di akademi. Tidak mungkin, menggelikan, fantastis. Tentu saja, Anda berhak melontarkan pernyataan ini dengan kata sifat apapun yang Anda kehendaki. Saya sekadar melaporkan tanpa komentar satu pernyataan yang dibuat oleh seorang tamatan Harvard yang konservatif dan sukses secara menonjol di masyarakat. Pernyataan yang disampaikan kepada kira-kira 600 orang di Yale Club di New York pada Kamis malam 23 Februari 1933. Dibandingkan dengan menjadi apa kita seharusnya, ujar Profesor terkenal William James dari Harvard. Dibandingkan dengan menjadi apa kita seharusnya, kita hanya setengah terjaga. Kita hanya memanfaatkan sebagian kecil sumber daya fisik dan mental kita. Dengan menyatakan hal ini secara luas, maka individu manusia hanya hidup jauh di dalam batas-batas kemampuannya. Dia memiliki berbagai macam kekuasaan yang dia biasanya gagal menggunakannya. Kekuasaan-kekuasaan yang Anda biasanya gagal menggunakannya. Keseluruhan tujuan dari buku ini adalah membantu Anda menemukan, mengembangkan, dan memperoleh keuntungan dari aset yang tidak digunakan tersebut. Pendidikan, ujar Dr. John G. Hibben, mantan Presiden Princeton University, adalah kemampuan untuk memenuhi situasi-situasi hidup. Maaf, lanjut. Apabila begitu Anda selesai membaca 3 bab pertama dari buku ini, kalau saat itu Anda tidak merasa mendapat perlengkapan yang sedikit lebih baik dalam memenuhi situasi kehidupan, maka saya akan menganggap buku ini sebuah kegagalan total sejauh berhubungan dengan Anda. Karena tujuan besar pendidikan, kata Herbert Spencer, bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Dan ini adalah buku tindakan. Dale Carnegie, 1936. 9 saran bagaimana memanfaatkan sepenuhnya buku ini. 1. Kalau Anda berharap untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari buku ini, ada satu syarat yang sangat diperlukan. Satu hal yang jelas lebih penting dibandingkan dengan aturan atau teknik apapun. Kecuali jika Anda memiliki satu syarat mendasar ini, 1000 aturan tentang bagaimana cara belajar akan memberi bantuan sedikit saja. Dan kalau Anda memang mempunyai anugerah besar ini, maka Anda bisa mencapai keberhasilan tanpa membaca saran apapun untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari sebuah buku. Apa syarat ajaib ini? Hanya ini, hasrat belajar yang dalam dan bersemangat. Satu ketetapan hati yang kokoh untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam berurusan dengan manusia. Bagaimana Anda bisa mengembangkan desakan seperti ini? Dengan terus-menerus mengingatkan diri Anda betapa pentingnya prinsip-prinsip ini bagi Anda. Buat gambaran dalam diri Anda bagaimana penguasaan terhadap prinsip tersebut akan membantu Anda dalam menjalani kehidupan yang lebih kaya, lebih lengkap, dan lebih bahagia. Sampaikan pada diri Anda berulang-ulang, kepopuleran saya, kebahagiaan saya, dan rasa berharga saya tergantung dari kemampuan saya berhubungan dengan manusia. 2. Mula-mula baca setiap bab dengan cepat untuk memperoleh pandangan sekilas dari buku ini. Anda mungkin akan tergoda untuk bergegas menuju bab berikutnya, tapi jangan, kecuali kalau Anda hanya membaca untuk hiburan.
Kalau Anda membaca karena Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda dalam berhubungan manusia, maka kembalilah dan baca setiap babnya secara saksama. Dalam jangka panjang, hal ini akan berarti menghemat waktu dan memperoleh hasilnya. 3. Sering-sering berhenti dalam membaca untuk memikirkan apa yang Anda baca. Tanyakan diri Anda bagaimana dan kapan Anda dapat menerapkan setiap sarannya. 4. Baca dengan memegang pensil, pena, krayon di tangan Anda. Apabila Anda menemukan saran yang Anda rasa bisa Anda gunakan, buat garis di sampingnya. Bila ini adalah saran 4 bintang, maka garis bawahi setiap kalimatnya atau beri tanda dengan 4 bintang. Menandai dan menggaris bawahi buku membuatnya menjadi lebih menarik dan jauh lebih mudah untuk mengulangnya dengan cepat. Saya kenal seorang wanita yang pernah menjadi manajer kantor untuk sebuah perusahaan asuransi besar selama 15 tahun. Setiap bulan, dia membaca semua kontrak asuransi yang telah dikeluarkan perusahaannya bulan itu. Ya, dia membaca banyak sekali kontrak-kontrak yang sama selama berbulan-bulan, dari tahun ke tahun. Mengapa? Karena pengalaman telah mengajarkan kepadanya bahwa itu adalah satu-satunya cara dia bisa mengingat ketetapan-ketetapannya secara jelas dalam pikiran. Saya tel- saya pernah sekali menghabiskan waktu 2 tahun untuk menulis sebuah buku tentang berbicara di muka umum, dan ternyata saya harus terus kembali lagi menelusurinya dari waktu ke waktu untuk mengingat apa yang sudah saya tulis dalam buku saya sendiri. Cepatnya kita menjadi lupa, sungguh mencengangkan. Jadi bila Anda ingin mendapat keuntungan yang nyata dan tahan lama dari buku ini, jangan membayangkan bahwa menelusurinya dengan cepat satu kali sudah cukup. Setelah membacanya dengan saksama, Anda seharusnya mengambil waktu beberapa jam untuk mengulangnya setiap bulan. Letakkan buku itu di meja Anda di depan Anda setiap hari. Sering-seringlah meninjaunya. Secara konstan terus beri kesan kepada diri Anda dengan kemungkinan yang kaya dari peningkatan yang masih merupakan tawaran. Ingat bahwa pemakaian prinsip-prinsip ini dapat dibuat menjadi kebiasaan hanya dengan pengulangan dan penerapan secara konstan. Tidak ada cara lain. 6. Bernard Shaw pernah berkata, kalau Anda mengajarkan sesuatu kepada seseorang, dia tidak akan pernah belajar. Shaw benar. Belajar adalah proses aktif. Kita belajar dengan melakukannya. Jadi, bila Anda berhasrat untuk menguasai prinsip-prinsip yang Anda pelajari dalam buku ini, kerjakan sesuatu tentang prinsip-prinsip tersebut. Terapkan aturan-aturan ini pada setiap kesempatan. Kalau tidak, Anda dengan cepat melupakannya. Hanya pengetahuan yang dipakai yang dapat melekat dalam pikiran Anda. Anda mungkin akan mengalami kesulitan untuk menerapkan saran-saran ini terus-menerus. Saya tahu karena saya yang menulis buku ini. Dan memang saya sering juga mendapat kesulitan untuk menerapkan segala yang saya anjurkan. Misalnya, ketika Anda merasa tidak senang, jauh lebih mudah untuk mengkritik dan mencaci daripada mencoba mengerti pandangan orang lain. Seringkali lebih mudah menemukan kesalahan daripada menemukan penghargaan. Lebih wajar untuk membicarakan apa yang Anda inginkan daripada membahas tentang apa yang diinginkan orang lain, dan seterusnya. Jadi, tatkala Anda membaca buku ini, ingatlah bahwa Anda tidak sekadar berusaha mendapatkan informasinya. Anda sedang berusaha membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Iya, Anda sedang mengusahakan satu cara hidup baru. Itu akan membutuhkan waktu dan penerapan setiap hari. Jadi, kembalilah pada halaman-halaman ini dengan sering. Anggaplah buku ini sebagai buku pegangan dalam urusan hubungan manusia. Dan apabila Anda dihadapkan pada suatu masalah khusus seperti menangani anak, menarik pasangan Anda dalam cara berpikir Anda, memuaskan pelanggan yang mengesalkan, bimbang tentang mengerjakan hal yang wajar, hal impulsif, hal ini biasanya salah. Sebaiknya kembalilah pada halaman-halaman ini dan telusuri paragraf-paragraf yang telah Anda tandai. Kemudian cobalah cara-cara baru ini dan saksikan hasilnya yang mengagumkan bagi Anda. 7. Tawarkan pada pasangan Anda, anak Anda, atau beberapa rekan bisnis Anda $1 setiap kali Anda tertangkap karena mengabaikan prinsip tertentu. Buat suatu permainan menyenangkan dari penguasaan aturan-aturan ini. 8. Presiden dari sebuah bank Wall Street
yang penting pernah menjelaskan dalam satu percakapan sebelum kelas dimulai. Sistem yang sangat efisien yang dipakainya untuk meningkatkan diri. Lelaki ini hanya memiliki sedikit pendidikan formal, namun dia telah menjadi salah seorang paling penting dalam bidang keuangan di Amerika. Dia mengaku bahwa dia berutang sebagian besar suksesnya pada penerapan konstan dari sistem buatan sendiri. Inilah yang dia kerjakan. Saya akan menjelaskannya dengan memakai kata-katanya sendiri, setepat yang saya ingat. Berikut kutipan dari kata-katanya. Selama bertahun-tahun, saya sudah membuat sebuah buku perjanjian yang mencatat semua janji yang saya buat dalam sehari itu. Keluarga saya tidak pernah membuat rencana apapun untuk saya pada hari Sabtu malam karena keluarga saya tahu akan waktu saya setiap Sabtu malam untuk merenungi proses penerangan, meneliti diri, dan mengulang serta menilai apa yang sudah saya kerjakan. Setelah santap malam, saya menyendiri, membuka perjanjian saya dan memikirkan kembali semua wawancara, diskusi dan rapat yang sudah berlangsung selama seminggu. Saya tanyakan diri saya, kesalahan apa yang saya buat pada saat itu? Apa yang saya kerjakan yang benar? Dan dengan cara apa saya bisa meningkatkan hasil kerja saya? Pelajaran apa yang bisa saya dapat dari pengalaman itu? Saya sering mendapatkan bahwa pengulangan mingguan ini membuat saya sangat kecewa. Saya sering tercengang melihat kesalahan-kesalahan besar saya sendiri. Tentu saja, setelah tahun-tahun berlalu, kesalahan besar ini menjadi berkurang. Kadang-kadang saya ingin menepuk bahu saya sedikit setelah selesai dalam satu dari sesi-sesi ini. Sistem analisa diri ini, pendidikan sendiri, berlanjut dari tahun ke tahun dan telah memberi hasil untuk saya lebih daripada apapun yang pernah saya usahakan. Cara ini membantu saya meningkatkan kemampuan saya dalam membuat keputusan dan juga sangat menolong saya dalam hubungan saya dengan manusia. Saya tidak bisa menyarankannya lebih tinggi lagi. Mengapa tidak menggunakan sistem yang sama untuk memeriksa penerapan Anda dalam prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini? Kalau Anda lakukan itu, Anda akan menghasilkan dua hal. Pertama, Anda akan mendapatkan diri Anda terikat dalam proses pendidikan yang tak ternilai dan menarik minat. Kedua, Anda akan menjadi tahu bahwa kemampuan Anda untuk berurusan dengan manusia akan berkembang pesat. 9. Anda akan temukan pada akhir buku ini beberapa halaman kosong di mana Anda bisa mencatat kemenangan Anda dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Tulis dengan jelas, beri nama, tanggal, hasilnya. Menyimpan catatan semacam itu akan mengilhami Anda untuk usaha-usaha yang lebih besar. Dan betapa menariknya masukan-masukan ini tatkala Anda melihatnya kembali beberapa tahun kemudian. Agar dapat memanfaatkan sepenuhnya buku ini. A. Kembangkan hasrat mendalam dan kuat untuk menguasai prinsip-prinsip hubungan manusia. B. Baca setiap bab 2 kali sebelum Anda melanjutkan ke bab berikutnya. C. Pada saat Anda membaca, sering-seringlah berhenti dan tanyakan diri Anda bagaimana Anda bisa menerapkan masing-masing saran tersebut. D. Garis bawahi setiap ide penting. E. Telusuri lagi buku ini setiap bulan. F. Terapkan prinsip-prinsip ini pada setiap kesempatan yang ada. Gunakan buku ini sebagai buku pegangan untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda sehari-hari. G. Buat satu permainan yang menyenangkan dari pelajaran Anda ini dengan menawarkan teman Anda $1 bila setiap kali dia menangkap Anda melanggar salah satu dari prinsip-prinsip ini. H. Periksa setiap minggu kemajuan yang sudah Anda buat. Tanyakan diri Anda kesalahan apa saja yang sudah Anda buat. Peningkatan apa, pelajaran apa yang sudah Anda peroleh untuk masa depan. I. Buat catatan di belakang buku ini yang menunjukkan bagaimana dan kapan Anda sudah menerapkan prinsip-prinsip ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian awal buku ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 1. Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab 1, kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya.
Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.